Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para akhwat, para ummahat serta ikhwah yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang menurunkan kepada kita petunjuk dari sisinya sebagai sebaik-baik karunia yang diturunkan kepada manusia, yang dengan petunjuk inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan petunjuk inilah Allah Subhanahu wa taala melebihkan kedudukan satu di atas yang lainnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah di dunia, dan di akhirat nanti kami berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Setiap orang yang beriman mengetahui dunia itu sementara. Dunia sebanyak apapun yang kita miliki akan berlalu dan berakhir. Maka setiap orang yang beriman menginginkan dan tentu mengutamakan kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Inilah hakikat dunia dan akhirat diimani oleh setiap orang yang beriman. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk untuk membimbing manusia agar bisa selamat dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, agar tidak lalai dan tidak lalai dari akhirat yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Inilah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada kita dan menjauhkan kita dari kelalaian. Oleh karena itulah, ketika kita ingin membahas kedudukan manusia di dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dua jenis manusia ini, hukum asalnya atau mayoritas perintah dalam syariat menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan meraih pahala di sisi Allah, dalam hal menghadapi janji dan ancaman Allah, dalam hal kewajiban menyempurnakan tauhid, menyempurnakan keimanan, kewajiban meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian sebagai manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah, sekarang kita perhatikan ayat wal akhwat dan para ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Agama Islam yang sempurna mensyariatkan kebaikan dan jalan untuk meraih keutamaan bagi laki-laki, masing-masing laki-laki dan perempuan. Tidak ada pertentangan padanya. Masing-masing punya jalur sendiri, dan masing-masing yang belajar dan mengamalkannya dia akan mendapatkan keutamaan yang maksimal. Sekarang tema yang kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah Al-Ummu Madrasatul Ummah. Seorang ibu itu adalah madrasah bagi umat, sekolah pendidikan kebaikan bagi umat. Coba para akhwat dan ummahat rahimakumullah diperhatikan ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa pemuliaan dan apresiasi Islam terhadap kaum perempuan sangat besar. Sangat besar. Disebabkan ya, meskipun laki-laki dan perempuan punya kewajiban mendidik umat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, tapi kalau kita perhatikan, kaum perempuan itu sebenarnya kalau dihitung-hitung prosentasinya itu memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi seperti pernyataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Ya, kalau laki-laki itu mengurus perbaikan di luar rumah, kalau perempuan di balik layar, di balik tembok, di dalam rumah. Sekarang manusia pertama kali lahir di dunia, dia akan berada di dalam rumahnya, dan yang pertama kali menanganinya tentu adalah ibunya. Sebagaimana mayoritas hidup manusia ya, itu kebanyakannya berada di dalam rumah. Ditambah lagi dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka dari sini saya bisa disimpulkan bahwa peran kaum perempuan dalam membentuk generasi yang baik, melahirkan manusia-manusia yang bertakwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, peranan mereka lebih besar dibandingkan laki-laki. Masya Allah, berarti umat ini kemaslahatannya dengan izin Allah ya, sebagian besar pengaruhnya itu ada di tangan kaum perempuan. Tentu saja ibu-ibu atau kaum perempuan yang salehah, yang benar-benar bisa mendidik umat ini dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Makanya ketika panitia mengungkapkan judul kajian kita, ini diambil dari, mungkin para ummahat juga sudah tahu ya, para akhwat sudah mengetahui, diambil dari sebuah ungkapan atau pepatah syair dalam bahasa Arab. Syair ini dinukil oleh para ulama dan dibenarkan, seperti Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan menukil syair ini ya, Al-Ummu Madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Seorang ibu itu adalah madrasah. Seorang ibu itu adalah sekolah agama, sekolah pendidikan kebaikan. Jika kamu mempersiapkannya, mempersiapkan ibu ini dengan baik, berarti kamu mempersiapkan generasi atau umat yang akan baik akhlaknya. Bayangkan, seorang ibu yang dipersiapkan, berarti kita mempersiapkan umat yang akan bertakwa kepada Allah, bertauhid dengan benar, beriman. Sampai seperti itu kedudukannya seorang ibu yang
mendapatkan pendidikan yang baik. Oleh karena itulah, ibu-ibu akhwat dan ummahat, ya, antunna semua tidak perlu berkecil hati. Jangan merasakan lingkupnya sempit, atau jangan mengangan-angankan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, yang hanya akan membawa kepada kerugian dan kecelakaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan, ya, kaum perempuan dengan sebenar-benar pemuliaan. Dengan sebenar-benar pemuliaan. Ketika dengan bisikan-bisikan syaitan seorang perempuan merasa, ya, kenapa lingkup mereka dipersempit, hanya diizinkan untuk sering berada di rumah, tidak boleh sering-sering keluar. Kenapa keluar pun mereka harus pakai hijab? Kenapa dibatasi untuk bergaul dengan laki-laki? Kenapa dikekang seperti ini dan seperti itu? Ini pemikiran yang merupakan bisikan syaitan. Pertama, seorang yang beriman harus ingat, ketika ini yang mengaturnya adalah Allah, maka Allah itu maha sempurna, rahmat karunia-Nya, kasih sayangnya maha sempurna, kebaikan di sisinya. Ketika Allah mengatur aturan, apalagi Dia yang menciptakan kita, pasti Dia yang lebih tahu tentang keadaan kita dan mengetahui cara memperbaiki makhluk ciptaannya. Itu pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Dia lebih tahu tentang keadaan mereka, cara perbaikan untuk mereka. Dan Dia adalah maha halus, lagi maha terperinci pengetahuannya. Contoh saja kita lihat, kenapa kaum perempuan diperintahkan untuk sering berada di dalam rumahnya? Kemaslahatannya banyak. Bahkan kalau ini dilanggar, keburukan dan kehancuran besar yang akan menimpa umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kalian bertingkah laku, berhias atau berdandan seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Ini perintah bagi kaum perempuan. Coba kita lihat faedah dari perintah ini. Pertama, setiap orang yang beriman, kaidahnya dalam menyikapi perintah Allah, Allah memerintahkan mesti kepada kebaikan. Allah memerintahkan mesti kepada sebab-sebab yang mendatangkan keridhaannya. Maka cukup dengan melaksanakan perintah, kita sudah merasa gembira, merasa bahagia. Karena pasti iman yang benar konsekuensinya semakin dekat dia dengan Allah, maka dia semakin bahagia. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia semakin gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di rumah dengan kebolehan keluar ketika ada hajat. Maka ini perintah karena Allah yang memerintahkan. Dalam Islam itu mengamalkan perintah berarti melaksanakan ibadah, artinya berpahala. Dan ini termasuk pahala besar karena kewajiban. Apa maksudnya? Para ibu-ibu akhwat dan ummahat rahimakumullah, artinya ketika perempuan itu berada di rumahnya karena menjalankan perintah Allah, dia dapat pahala. Bayangkan dia cuma berdiam di rumahnya, dapat pahala. Laki-laki belum tentu dapatkan seperti ini. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam
sahihnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang perempuan. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Seorang perempuan itu adalah aurat. Kalau dia sering keluar rumahnya, maka syaitan akan mengintainya, menjadikannya sebagai sumber fitnah bagi laki-laki. Dan kedudukannya yang paling dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, keutamaan atau bukan? Pasti keutamaan, pahala yang besar, dekat dengan Allah. Kedudukan perempuan yang paling dekat dengan Allah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Bayangkan, ibadah yang jenis seperti ini itu disebutkan untuk ibadah-ibadah yang besar, seperti orang sujud dalam sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaannya yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Ini perempuan berada di rumahnya, bayangkan. Kalaupun dia tidak ngapa-ngapain di rumahnya, dia beribadah. Ya, mungkin ada seorang perempuan yang di rumahnya dia tidur saja sepanjang hari, hanya bangun untuk sholat. Dia bernilai ibadah keberadaan di rumahnya. Belum lagi ketika dia melakukan hal-hal yang bermanfaat. Coba kalau kita renungkan dari sisi ini, seharusnya orang-orang yang mengeluhkan kenapa perempuan itu dikekang kebebasannya hanya di rumah saja, wallahi seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak perlu capek-capek bekerja di luar rumah, dia sudah dapatkan keutamaan yang besar. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki di luar rumah dia harus bekerja, dia harus mencari nafkah yang halal. Banyak hal-hal yang haram harus ditinggalkan. Dia harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia harus berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, karena semua ini dilakukan di luar rumah. Jadi tidak ada sama sekali alasan bagi seorang perempuan untuk menolak keutamaan dan kemuliaan ini. Jadi keberadaan dia di rumahnya adalah ibadah besar. Termasuk keadaan yang paling mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, perempuan itu sudah merupakan kodratnya, dan ingat, karena Allah yang menciptakan kita, dia paling tahu tentang kodrat kita. Kalau dia berada di rumahnya, maka dia lebih tenang hatinya, damai jiwanya, jauh dari kegundahan dan kegalauan. Kalau dia keluar rumah tanpa ada alasan, mesti ketenangan akan hilang dari dirinya. Apa dalilnya? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tabarruk wa Khataruhu, ketika Allah mengungkapkan di dalam ayat ini, surat Al-Ahzab tadi, ya, perintah untuk menetap bagi perempuan di rumah diambil dengan kata-kata waqarna. Qarna asalnya dari kata-kata qararna. Jadi asalnya diambil dari kata-kata al-qarar, yang al-qarar itu, ya, kita terjemahkan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Sebenarnya secara bahasa al-qarar itu mengandung arti tetap, diam dan tenang, stabil. Bahasa Arab itu kaya dengan perbendaharaan kata. Kalau kita menyuruh orang menetap, kita mengatakan ilzam baitaka, menetaplah di rumahmu. Ya, bisa juga uskun baitak, tinggallah di rumahmu. Banyak bahasanya. Uthbut fi baitika, menetaplah di rumahmu. Termasuk tadi untuk perempuan, qarna fi buyutikunna, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadi banyak katanya. Kenapa Allah memilih kata-kata ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, karena di dalam perintah ini terkandung makna bahwa perempuan itu ketika menetap di rumahnya sesuai dengan makna kata-kata tadi, al-qarar, mengandung arti diam, tenang, stabil. Jiwanya akan stabil, hatinya akan tenang, dan perasaannya akan mudah jauh dari segala keguncangan dan kegundahan. Jadi ini manfaat besar bagi kaum perempuan. Ya. Kemudian
Dengan dia sering berada di rumahnya, maka fungsinya untuk melakukan perbaikan bagi umat, pendidikan bagi generasi kaum muslimin akan terlaksana dan terwujud dengan baik. Karena kalau mereka sendiri berlomba-lomba untuk sering keluar rumah, maka siapa yang akan menetap di dalam rumah? Siapa yang akan mendidik anak-anak di dalam rumah? Masa kaum laki-laki yang disuruh masuk ke dalam rumah? Yang akhirnya terjadi, diserahkanlah pendidikan tersebut kepada orang-orang yang tidak punya latar belakang keimanan yang benar, tidak punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik generasi kaum muslimin. Jadi kita perhatikan di sini ayat wal akhwat wal ummahat rahimakumullah. Al-ummu madrasatun, seorang ibu itu adalah madrasah, sekolah kebaikan. Ini benar-benar dalam artian yang sesungguhnya. Harusnya setiap wanita yang muslimah merasa bangga dengan kedudukan ini. Ya, merasa bangga dengan kedudukan ini. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan kaum laki-laki pemimpin bagi mereka. Tetapi dengan kedudukan ini, kalau dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tanggung jawab memimpin anggota keluarganya, perempuan memimpin anggota keluarganya di rumahnya, melaksanakan amanah dari suaminya, maka dia dapatkan kedudukan dan kemuliaan tinggi. Kalau dia lebih baik melaksanakannya, bisa jadi dia akan dapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan suaminya. Oleh karena itulah, sebenarnya seorang perempuan itu benar-benar di dalam Islam dekat dengan kemuliaan. Cuman ini yang berusaha ditutupi oleh syaitan dan bala tentaranya, oleh musuh-musuh Islam. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial, kaum perempuan, ibu-ibu banyak memprotes, mengatasnamakan keadilan, kenapa mereka ditolimi, dikekang dan seterusnya. Padahal siapa yang mengekangnya? Sekarang begini saja, manusia itu cuma ada dua pilihan. Kalau dia tidak ingin ikuti syariat Allah, petunjuk Allah, dengan alasan dia ingin bebas, akhirnya dia memutuskan keluar dari syariat Allah, apakah dia akan bebas dalam arti yang sesungguhnya? Tidak. Dia akan masuk penjara yang paling buruk dan hakikatnya paling jelek, yaitu penjara hawa nafsu. Tidak ada kebebasan di dunia ini. Kalau tidak mengikuti syariat Allah, maka mestinya mengikuti tarikan hawa nafsu dan syaitan. Kita mengikuti syariat Allah, terikat dengan ketentuan petunjuknya, ini justru kebebasan, karena kita mengikatkan diri dengan zat yang menciptakan kita. Kita mengikuti aturan dari zat yang paling mengetahui keadaan kita. Kalau kita mengikuti bisikan syaitan dan hawa nafsu, dari mana kita akan jadi bebas? Dari sisi mana kita akan menjadi mulia? Justru kita mencelakakan diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika menjalankan hidup tidak ada pilihan, cuma dua, menyelamatkan diri atau membinasakan diri. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ini makna hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Masing-masing manusia itu menjalankan hidupnya, dan ketika itu mereka mempertaruhkan dirinya. Ada orang yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dengan mengikuti petunjuk Allah, dan orang yang kedua, pilihan yang kedua adalah orang yang membinasakan dirinya sendiri dengan mengikuti syaitan dan hawa nafsunya. Jadi di sini kita perhatikan bahwa ternyata kaum perempuan itu benar-benar dimuliakan dengan pemuliaan yang sebesar-besarnya. Contoh saja masalah pensyariatan hijab. Pensyariatan hijab untuk menutup aurat bagi perempuan ketika dia keluar rumah, ini memiliki hikmah dan
keutamaan yang sangat besar, yang wanita ketika melaksanakannya itu sudah cukup menjadi sebab dia mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kaum perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbab menutupi auratnya. Apa manfaatnya? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Apanya dikenal? Dikenal kebaikannya, dikenal kesuciannya, dikenal kehormatannya. Memakai hijab yang syar'i itu menjadikan perempuan itu punya wibawa di hadapan laki-laki. Fala yu'dzain, maka mereka tidak akan disakiti, tidak akan diganggu. Laki-laki yang jahat saja masih mikir-mikir, apalagi yang baik-baik. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa hubungannya? Kenapa ayat ini ditutup dengan menyebutkan dua nama Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Kaidah dalam ilmu tafsir, ketika Allah menyebutkan satu ayat dan mengakhiri dengan menyebutkan nama dan sifatnya, berarti nama-nama Allah ini berhubungan dengan hukum yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Apa maksudnya? Dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha mengampuni dan melimpahkan rahmatnya. Berarti apa? Wanita yang memakai hijab yang sesuai dengan syariat dekat dengan pengampunan dan rahmat Allah. Bayangkan, baru pakai hijab sudah seperti itu keadaannya. Ketika dia menetap di rumahnya, dia adalah paling dekat dengan Rabb-nya. Ketika dia keluar, dia memakai hijabnya, dia dekat dengan sebab-sebab pengampunan dan rahmat Allah. Masya Allah, bukankah ini kemuliaan yang dicari oleh setiap orang yang beriman? Jadi ibu-ibu, akhwat dan ummahat, apalagi yang dicari setelah ini? Kemuliaan untuk dirinya demikian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dalam Islam. Nah, sekarang ditambah lagi kemuliaan tersebut ketika seorang perempuan mengusahakan agar menjadikan dirinya sebagai madrasah bagi umat. Dan sungguh dia adalah sebaik-baik madrasah bagi umat. Sekarang ayatul akhwat wal ummahat serta ikhwah yang hadir rahimakumullah, kan kenyataan yang terjadi, kaum perempuan itu kurang mensyukuri nikmat ini, kurang merenungkan kemuliaan ini. Buktinya apa? Perempuan kan kebanyakan penghuni neraka. Betul kan? Betul. Siap semua? Ya jangan siap jadi penghuni neraka, kita harus siap jadi penghuni surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita dengan berita yang disampaikan di dalam hadis yang sahih, tidak menjadikan kita harus mengikuti apa yang disebutkan dalam berita tersebut. Cari kebaikan. Ini adalah untuk peringatan bagi kita. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Diperlihatkan kepadaku neraka, maka ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan karena mereka kufur, tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Termasuk kata para ulama, di antara sebabnya perempuan banyak menjadi penghuni neraka adalah karena berhubungan dengan masalah tabarruk, sering keluar rumah, tidak mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Ini seperti pernyataan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Kabair. Makanya kemuliaan ini sangat dekat dengan seorang perempuan. Bahkan kedudukannya akan lebih semakin tinggi lagi kalau dia memahami fungsinya sebagai madrasah bagi umat dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk
melaksanakan fungsi tersebut. Sekarang seorang perempuan mau tidak mau, ketika dia menikah, dia akan berkeluarga. Dan ketika itu dia akan mengasuh anak-anaknya, menyelenggarakan urusan dalam rumah tangganya. Kalau seandainya dia melanggar, pasti akan banyak muncul kerusakan. Kalau dia sering keluar rumah tidak tertunaikan kewajibannya di rumah dengan baik, suaminya pasti tidak akan suka. Akhirnya akan timbul permasalahan. Inilah yang menjadikan sebab kebanyakan kaum perempuan menjadi penghuni neraka seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Oleh karena itulah kalau kita renungkan, nikmat ini saja bagi perempuan, Masya Allah, ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi sekarang seorang, Masya Allah, akhwat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan dengan seorang ikhwan yang sudah kenal agama, sama-sama ngaji sunnah, dimudahkan pengajian-pengajian. Dia bisa datang ke pengajian tersebut, pengajian rutin. Dia bisa belajar agama, belajar tauhid, belajar akidah yang benar, belajar ibadah. Kemudian dia diberikan kecukupan, paling tidak dia bisa menyelenggarakan hidupnya dengan baik dan bisa mengikuti pengajian. Kira-kira apa lagi yang kita cari? Tinggal tunggu mati dengan persiapan yang baik. Apalagi yang diharapkan selain kehidupan seperti ini? Wallahi, tipu daya syaitan yang membangkitkan angan-angan manusia, dan ini adalah termasuk spesialisasi syaitan menggoda manusia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Syaitan itu akan menjanjikan janji-janji palsu dan membangkitkan angan-angan kosong bagi mereka, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kecuali tipu daya semata-mata. Dia sudah dapatkan kebahagiaan, sudah dapat keluarga yang baik, sudah mengikuti pengajian, dia masih menginginkan, saya masih inginkan ini, saya pengen beli ini, saya pengen dapatkan ini. Pertama, dengan angan-angannya yang tinggi tadi, apakah dia dapatkan keinginannya? Kan tidak. Karena rezeki dari Allah itu tidak akan bertambah dengan berambisinya orang yang berambisi. Justru dia semakin tersiksa. Sudah angan-angannya panjang, tidak dapat juga apa yang diangan-angankannya itu, karena dia tidak akan dapatkan lebih dari pembagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk dirinya. Ini salah satu di antara dampak terburuk cinta dunia yang berlebihan. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu niyatahu, man kana dunya man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, farraqa alaihi syamlahu wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu alaihi syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi dalam hidupnya, pasti Allah akan menjadikan urusannya semua bercerai-berai. Urusannya tidak pernah ada yang beres, selalu susah dikerjakan. Urusan-urusan yang orang lain mudah, pasti dia akan selalu kesulitan. Itu pertama. Kemudian Allah jadikan ketidakcukupan selalu ada di hadapan matanya. Sebanyak apapun yang dia miliki, dia selalu merasa kurang, dia selalu masih menginginkan, maka dia adalah orang miskin yang sesungguhnya. Tidak pernah merasa kaya atau cukup. Sudah seperti itu, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Urusan dunia tidak akan Allah berikan baginya lebih dari ketentuan yang telah Allah tetapkan untuknya. Angan-angannya hanya menyiksa dirinya, tapi tambahan pendapatan juga tidak didapatkannya. Beda dengan sebaliknya. Barang siapa yang menjadikan akhirat adalah niatnya, Allah akan selalu mudahkan urusannya. Urusan-urusannya tidak terhambat, tidak membuat pusing, tidak menghabiskan banyak waktu. Kemudian Allah jadikan kecukupan selalu ada di hatinya. Sedikit yang dimilikinya selalu cukup dan berkah.
Setelah itu kalau dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah. Sehingga apa? Mudah ditundukkannya, tidak menguasai hatinya. Ini orang-orang yang akan bisa menjalankan kehidupannya dengan selamat. Karena sebanyak apapun dunia yang datang, tidak menguasai atau mendominasi hatinya. Coba kita perhatikan. Bagi para ummahat dan akhwat rahimakumullah, sekarang nikmat yang antunna semua dapatkan ini nikmat yang besar. Wallahi, inilah sebab untuk menyelamatkan diri kalian wahai kaum perempuan dari keburukan yang menimpa mayoritas manusia, apalagi di akhir zaman. Ketika disebutkan mayoritas manusia, perempuan menjadi penghuni neraka, pasti kita akan mengecualikan para sahabat radhiyallahu taala anhunna, para sahabat perempuan, iya kan? Berarti jatahnya sudah diambil oleh mereka. Generasi yang setelahnya orang-orang yang soleh, para tabi'iyat, kemudian perempuan yang mengikuti lagi mereka dan seterusnya, sudah banyak diambil jatah untuk masuk surga. Berarti di akhir zaman sudah semakin sedikit. Kalau pemikiran kita tidak berubah dari dunia ke dunia, angan-angan yang panjang terhadap urusan dunia, sementara kemuliaan agama sudah jelas-jelas ada di hadapan kita, bagaimana kita akan selamat dari berita yang pasti tersebut tentang keberadaan kaum perempuan mayoritas penghuni neraka? Makanya kedudukan seorang ibu sebagai madrasah ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lebih baik kita fokus kepada kemuliaan kita daripada kita mengikuti angan-angan kita yang dibisikkan oleh syaitan, yang juga tidak akan ada ujungnya, tidak akan kita dapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manusia sesuatu sesuai dengan angan-angannya, tapi sesuai dengan kehendak dan ketentuan pembagian dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, lebih baik seorang akhwat yang beriman, yang salehah, yang menginginkan kemuliaan untuk dirinya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia adalah madrasah bagi umat ini. Ya, kebaikan-kebaikan bagi umat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala tergantung di tangan mereka. Meskipun kelihatannya mereka berperan di balik layar. Kalau kita baca biografi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama besar, contoh seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ini imam besar yang dalam biografinya saja Imam Az-Zahabi mengomentarinya dengan mengatakan apa? Al-imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Inilah imam yang sesungguhnya dan syekhul Islam yang sejati. Imam besar penghafal hadis yang teruji keimanannya ketika fitnah yang sangat besar di zamannya, dengan beribu-ribu keutamaan yang lain. Guru utamanya Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam besar ini ternyata pendidiknya adalah seorang perempuan tua, janda, yang ketika anaknya masih kecil suaminya telah meninggal. Baca biografi Imam Ahmad. Setiap hari ibunya itu menggendong anaknya ini menempuh jarak berkilo-kilometer untuk membawa Imam Ahmad yang masih kecil, ya, membawa Imam Ahmad yang masih kecil dari rumahnya sebelum sholat subuh untuk dibawa ke sebuah masjid yang di situ ada seorang syekh yang mendidik Imam Ahmad dengan pendidikan agama. Karena dia orang miskin, tentu dia tidak punya kendaraan, tidak bisa juga menyewa orang untuk mengangkat anaknya ini, maka dia sendiri yang mengangkat, menggendong anaknya sebelum sholat subuh sampai ke masjid tersebut, jauh berkilo-kilometer. Setelah itu anaknya setelah selesai sholat subuh dididik oleh seorang syekh tersebut, ya, sampai matahari meninggi, kemudian anaknya digendong kembali dibawa pulang ke rumahnya. Setiap hari dilakukan seperti itu. Maka kemudian jadilah seorang imam besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan kisah seperti ini banyak kita dapatkan di dalam biografinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perannya seorang ibu, benar-benar madrasah yang lahir. Ibu seperti ini coba dibayangkan saja. Imam Ahmad lahir,
Kemudian dia mendidik umat, bahkan sikap-sikapnya selalu menjadi panutan bagi umat. Ucapan-ucapannya diambil oleh umat, melahirkan murid-murid yang sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud As-Sijistani, yang kemudian mereka menulis hadis tersebar. Dengan sebab dia, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kebaikan sunnah Rasulullah SAW tersebar. Sampai sekarang kita nikmati peranan dari ibu yang tidak dikenal ini. Itu sangat besar, dan pahala keutamaannya terus dia ikut dapatkan bagian, karena dia termasuk yang mengajarkan kebaikan kepada anak ini, yang kemudian diamalkan dan disebarkan dan diamalkan oleh orang lain. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan dapatkan seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Oleh karena itulah, ya para akhwat, para ummahat rahimakumullah, ini ditujukan kepada antuna sekalian. Tidak usah berpanjang angan-angan dalam perkara-perkara yang lain. Ya, Allah telah memilihkan jalan bagi kita dengan kemuliaan terbesar di akhir zaman. Orang yang mengenal Islam, mengenal sunnah, dekat dengan pengajian. Wallahi tidak ada lagi nikmat yang lebih besar dibandingkan itu. Hidayah itu, kata para ulama, ada dua. Hidayah secara umum yaitu hidayah mengenal Islam. Diistilahkan oleh sebagian ulama hidayatun ila thoriq atau ila sirat. Hidayah mengenal jalan. Di dalam jalan ini kita butuh hidayah, yaitu mengenal sunnah agar kita selamat waktu menempuh jalan ini. Jadi orang yang sudah punya dua hidayah, sudah kenal Islam, kenal sunnah, sudah terhimpun semua nikmat Allah, karunia Allah. Apalagi dia jadi penuntut ilmu, rumahnya dekat dengan pengajian, Allah mudahkan dia untuk, ya, misalnya menikah dengan suami yang kenal sunnah, sama-sama saling tolong menolong dalam kebaikan. Masya Allah, apalagi yang dicari orang seperti ini? Pintu surga sudah dekat di hadapannya, insya Allah. Seharusnya angan-angannya dicurahkan untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan ini pada dalam dirinya sebagai wujud dari dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa melimpahkan nikmat tersebut. Dia juga yang maha kuasa mencabutnya jika dia mendapati hamba ini tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, para akhwat dan ummahat rahimakumullah, seorang perempuan sebagai madrasah bagi umat ini tentu dimulai dari anak-anaknya. Hendaknya dia memperhatikan atau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan itu ingin memaksimalkan kedudukannya sebagai madrasah, beberapa hal yang harus dipenuhi pada dirinya. Secara umum saja, pertama, perbaikan diri. Dia harus memperbaiki dirinya, termasuk tadi memperbaiki cita-citanya, angan-angannya. Jangan jadi panjang angan-angan. Perbaikan diri ini penting. Dia akan bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, mendidik umat ini. Dia punya peranan dalam mendidik umat ini kalau dia sudah mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu, iya kan? Orang Arab itu punya ungkapan yang terkenal, faqidu syai'i la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Perbaiki diri kita sendiri, perbaiki amal-amal soleh kita. Setelah kita perbaiki iman kita, perbaiki tauhid kita, berdoa kepada Allah untuk perbaikan diri kita. Orang yang dirinya baik, dia akan mudah menularkan kebaikan tersebut kepada orang yang dididiknya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, berusaha menjadi teladan yang baik. Ini sama kaitannya dengan yang pertama, cuman ada sedikit kekhususan padanya. Berusaha menjadi teladan yang baik karena anak-anak itu lebih mudah untuk dididik dengan contoh teladan.
dengan contoh teladan. Setelah nasihat-nasihat tentu saja, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi generasi yang terbaik karena mereka menyaksikan langsung teladan, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebabkan iman mereka menjadi sempurna. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wahai para sahabat, tidak mungkin kalian itu menjadi kufur. Kekufuran jauh dari kalian karena kuatnya iman kalian. Kenapa? Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu yang akhlaknya baik, ibadahnya baik, imannya baik, dia dekat dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan manusia senang dekat dengan dia. Anak-anaknya akan gembira ketika dekat dengan dia. Ini kaidahnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ain." Barang siapa yang senang ketika dekat dengan Allah, senang beribadah, dia betah ketika berzikir kepada Allah, maka Allah jadikan semua orang di sekitarnya senang dengan dia, mudah menerima nasihatnya. Tapi kalau dia sendiri tidak dekat dengan Allah, jauh dari ibadah, ketika dia ingin menasihati orang, secara asal orang tersebut hatinya sudah tidak suka dekat dengannya. Maka menjadikan dirinya sebagai panutan dalam kebaikan ini akan memudahkan dia untuk menyempurnakan fungsinya sebagai madrasah bagi anak-anaknya sekaligus bagi umat. Berikutnya kita singkat ini karena waktu. Memilih metode pendidikan yang benar. Dan tidak ada metode pendidikan yang benar selain pendidikan Islam. Masalah pendidikan itu adalah berhubungan dengan merubah hati manusia. Tidak ada yang maha menguasai hati manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu Allah gerakan, bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka tidak ada yang bisa menetapkannya dan mengarahkannya kepada kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Rasulullah SAW bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara jari-jari, dua jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Pemurah, seperti hati yang satu yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Setelah mengucapkan hadis ini, Rasulullah SAW membaca doa, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha menguasai dan memalingkan hati manusia, palingkanlah atau arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Di dalam hadis sahih yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, termasuk doa yang banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah, Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Pendidikan Islam inilah pendidikan yang bisa memperbaiki anak kita, generasi kita dalam artian yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pendidikan Islam berasal dari Allah yang menciptakan mereka, yang pasti paling tahu tentang keadaan mereka. Coba kita bayangkan saja, syaitan berusaha menanamkan benih-benih godaan untuk merusak anak kita. Itu bukan setelah dia berumur 5 tahun, 7 tahun, sejak pertama kali lahir syaitan sudah menggoda manusia. Padahal pengaruhnya apa digoda manusia yang baru lahir? Secara logika kita tidak ada pengaruhnya. Anak ini juga masih baru menangis, baru keluar di muka bumi, masih belum bisa berbuat apa-apa. Tapi syaitan dalam upayanya
menanamkan benih-benih godaan, langsung menggoda anak ini ketika baru muncul di muka bumi, baru keluar dari rahim ibunya. Itu rahasia teriakan bayi pertama kali ketika lahir. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Siyahul mauludi hina yulad ta'natun minasyaitan." Teriakan seorang bayi ketika pertama kali dilahirkan itu adalah tusukan dari syaitan, godaan dari syaitan. Apa gunanya syaitan menggoda bayi yang baru lahir? Mungkin secara langsung untuk menarik dia agar mengikuti syaitan tidak bisa. Tapi paling tidak syaitan telah menanamkan benih-benih keburukan. Nah, sekarang teori pendidikan mana yang bisa mengatasi masalah ini? Ketika bayi baru dilahirkan, apakah ada cara menasihati dia dengan mengatakan, "Wahai bayi, jangan tergoda dengan syaitan"? Sementara dia masih penuh dengan darah, ari-arinya harus dipotong dulu, harus dibersihkan, dimandikan. Iya kan? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Cuma petunjuk Allah yang bisa mengatasinya. Disinilah fungsinya. Kenapa disyariatkan petunjuk di dalam sunnah Rasulullah SAW berhubungan dengan apa? Kelahiran bayi. Iya kan? Mendoakan ketika dia lahir, mendoakan keberkahan, ada tahnik, dikunyahkan kurma, kemudian ditempelkan ke langit-langit bayi tersebut. Nanti hari ke-7 ada akikah, dipotong rambutnya, digundul, diberikan nama yang baik. Ini semua penjagaan. Bahkan sebelum itu, sunnah Rasulullah SAW telah lebih dahulu menjaga bayi ini dari tipu daya syaitan. Ya, afwan saja. Kan ada sunnahnya dari Rasulullah SAW yang mengajarkan doa sebelum berhubungan intim suami istri. Ini tujuannya untuk penjagaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana." Seandainya salah seorang dari kalian ketika ingin mencampuri atau mengumpuli istrinya membaca doa ini, Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anugerah anak yang akan engkau berikan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, fa innahu in qadallahu bainahuma waladan lam yadurruhu syaitanu abadan. Sesungguhnya kalau Allah menakdirkan dari hubungan intim ini akan terjadi kehamilan dan lahir anak, maka syaitan tidak akan bisa mengganggunya selama-lamanya. Subhanallah. Ini tujuannya pendidikan Islam dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ternyata untuk penjagaan yang tidak bisa dilakukan oleh apapun dan tidak bisa dirumuskan oleh teori-teori pendidikan manapun. Inilah manfaat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di samping menjauhkan dari godaan syaitan. Makanya doa ini kata para ulama juga disyariatkan meskipun misalnya laki-laki atau suami dan istri ini ada yang mungkin tidak bisa punya keturunan, tetap disyariatkan karena upayanya apa? Menjauhkan dari syaitan. Syaitan itu disebutkan oleh sebagian dari para ulama, ya, ketika suami istri berhubungan intim tidak membaca doa dan maka dia ikut dalam hubungan intim tersebut. Ikut dalam hubungan intim tersebut. Kalau kita buka tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada syaitan, "Wasyarikhum fil amwali wal aulad." Sertailah wali-walimu, pengikutmu wahai syaitan, dalam harta dan anak-anak mereka. Sebagian ulama ahli tafsir ada yang membawakan riwayat bahwa syaitan itu ketika suami istri akan berhubungan intim dia menunggu. Kalau suami istri ini membaca doa maka dia akan menjauh. Kalau dia tidak membaca doa maka dia ikut melakukan hubungan intim tersebut. Pertama, bagaimana suami istri ini akan menjadi baik? Masalah yang paling pribadi saja syaitan ikut. Apalagi masalah-masalah yang lain. Kemudian anaknya bagaimana bisa menjadi baik? Jadi disinilah pentingnya pendidikan Islam.
menerapkan sejak dini sunnah Rasulullah SAW, ini menjamin kebaikan bagi kita, khususnya dalam hal atau terutama dalam hal yang berhubungan ya menjadikan seorang ibu sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Semakin dia dekat dengan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka semakin memudahkan hal itu bagi dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesungguhan dan keseriusan dalam melakukannya. Karena hidayah dari Allah itu tergantung dari kesungguhan dan perjuangan manusia. Itu ringkasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah, merekalah yang kami akan berikan hidayah untuk bisa mudah menempuh jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan dan perjuangan manusia. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika mengomentari ayat ini, allaqa subhanahul hidayata bil jihadi fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya tergantung dari kesungguhan manusia, maka orang yang paling sempurna, paling besar mendapatkan hidayah dari Allah, yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar kesungguhan dan perjuangannya. Maka inilah kesimpulannya, kebaikan-kebaikan yang kita usahakan dalam hidup kita. Masing-masing kita, laki-laki dan perempuan, punya keinginan untuk menjadi orang yang mulia. Masing-masing kita mencari sebab-sebab tersebut. Bersyukurlah seorang akhwat, seorang perempuan muslimah yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan kemuliaan itu bagi dirinya. Insya Allah kalau dia bersungguh-sungguh dan benar-benar mengejar kemuliaan tersebut, maka dengan kesungguhannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya taufik yang sempurna dalam meraih kebaikan dan keutamaan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan di kajian siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab sekitar 1/4 jam ya sebelum adzan. 12 adzan ini, 1/4 jam lagi insyaallah. Maka dipersilakan. Boleh. Kemudian lagi setelah kita dengar bersama penjelasan dari Ustaz, semoga apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan bersama. Rekor tanya jawab di kami juga. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menggendong anak saat sedang sholat, sedangkan anak memakai diapers atau pampers yang biasanya terdapat najis? Apa ada batasan umur diperbolehkan menggendong anak saat sedang sholat saat memakai diapers? Iya, barakallahu fikum. Masalah ini perlu dipahami dengan baik. Masalah menggendong anak ketika sholat. Ada sebagian orang yang salah mengartikan hadits-hadits Rasulullah SAW ketika beliau sholat, kemudian cucunya naik ke punggungnya, sehingga dengan mutlak mereka memperbolehkan. Ini salah. Sekarang begini, hukum asalnya kita perhatikan, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Hukum asalnya orang yang sholat ada najis misalnya di pakaiannya, boleh apa tidak? Tidak boleh, betul. Hukum asalnya orang yang sholat sambil membawa najis, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak sah sholatnya, ya. Maka seperti itulah keadaannya ketika seseorang menggendong bayi. Dia harus memastikan bahwa bayi tersebut tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya, maka itu akan membatalkan sholatnya.
Lagi pula kalau ini tidak ada hajat atau keperluan, ya, maka tidak boleh dilakukan karena nanti akan menjadikan gerakan dalam sholatnya tidak akan sempurna. Kecuali kalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, seorang ibu sedang sholat, tiba-tiba bayinya menangis dengan suara yang keras dan dia tidak mungkin menghentikannya. Kalau dari awal dia bisa sebelum sholat misalnya dia mengganti dulu popoknya dengan yang bersih, kemudian setelah itu dalam sholatnya dia menggendong bayinya karena ada hajat, maka para ulama memperbolehkan karena itu adalah kebutuhan. Tapi dipastikan dari awal dia bersihkan dulu ya bayi tersebut dari najis, kemudian nanti dipakaikan popok yang baru. Setelah itu baru dia boleh menggendongnya ketika di dalam sholatnya, karena itu adalah sesuatu hal yang memang hajat dan kebutuhannya. Itu diperbolehkan dalam keadaan demikian, karena ada asal di sini tidak diperbolehkan seseorang itu melaksanakan sholat sambil membawa najis. Kalau sudah jelas-jelas bayinya itu ada najisnya, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Nah, pertanyaan kedua, seorang ibu adalah sebuah lembaga pendidikan yang jika benar-benar mempersiapkannya berarti telah mempersiapkan sebuah generasi yang baru. Pertanyaannya, pertama, bagaimana mendisiplinkan anak disiplin tanpa teriakan atau pukulan? Yang kedua, dalam Islam wanita dimuliakan sebaik-baik wanita diam di rumah. Dalam Islam wanita dimuliakan sebaik-baik wanita diam di rumah. Bagaimana dengan status wanita atau ibu janda yang harus bekerja menghidupi keluarganya? Yang ketiga, di abad milenial sekarang terbalik, bapak di rumah urus anak, emak atau ibu yang lebih berperan aktif dalam. Iya, yang pertama masalah membiasakan disiplin bagi anak tanpa berteriak. Jadi berhubungan dengan pendidikan anak, kita akan kalau dibahas ya membutuhkan pembahasan yang tersendiri, membutuhkan majelis tersendiri. Yang jelas di dalam sunnah Rasulullah SAW itu ada cara-cara pendidikan anak yang diterangkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW ketika anak melakukan kesalahan. Misalnya memberikan teguran yang baik. Memberikan teguran yang baik tentu asalnya dengan cara lemah lembut. Rasulullah SAW pernah menegur seorang anak yang tidak mempraktekkan adab-adab makan dengan benar. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegurnya, ya gulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yali. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah sebelum makan dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah yang ada di hadapanmu. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan Nabi SAW menasihati anak kecil yang berbuat salah dengan teguran yang baik, sehingga ketika ada teori pendidikan yang mengatakan anak kecil ketika berbuat apa-apa tidak boleh, biarkan saja dia melakukannya, ini salah dan sangat keliru, bertentangan dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Diperbolehkan misalnya memarahi dengan tujuan untuk pendidikan, tapi orang yang memarahinya dia menguasai dirinya, ya, supaya tidak menjadikan kemarahan yang sangat, karena kemarahan yang sangat itu adalah dari syaitan. Misalnya dia memperhatikan muka, raut wajah tidak suka. Ini Rasulullah SAW juga melakukannya. Kemudian misalnya tidak menegur anak tersebut supaya dia mengetahui orang tuanya tidak suka dengan perbuatannya. Banyak contoh-contoh yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, termasuk masalah yang berhubungan dengan pembahasan memukul anak dengan adab-adabnya. Memukul yang tidak menyakiti atau melukai, bukan memukul pada wajah, itu ada disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW yang membutuhkan majelis tersendiri kalau kita ingin bahas.
Yang kedua tadi apa? Bagaimana dengan status mata atau ibu janda yang harus bekerja mengikuti Pak? Iya, status janda atau ibu janda yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Segala sesuatu itu kalau urusannya darurat dan hajat, itu pengecualian berarti. Cuman hukum asalnya seorang ibu yang menjadi janda pun itu yang harusnya menafkahi dia adalah orang tuanya atau saudara laki-lakinya. Bahkan kalau tidak ada orang tua atau saudara laki-lakinya, harusnya Baitul Mal yang memberikan nafkah kepadanya. Kalau kondisinya darurat, maka hendaknya ibu ini bertakwa kepada Allah. Dia memilih pekerjaan yang lebih dekat dengan hal-hal yang diperbolehkan dengan syariat, yang tidak sering-sering keluar rumah. Maka dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Terus kondisi keadaan di akhir zaman yang sekarang sudah terbalik ini bukanlah sesuatu yang diikuti, karena segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya harusnya malah ditinggalkan. Nah, satu lagi. Pertanyaan yang terakhir, jika kita punya anak yang sifatnya atau tingkah lakunya tidak sesuai harapan kita, misalkan membuat waktu kecewa, disuruh tahajud nggak bisa bangun, juga nggak pernah, subuh nggak bisa bangun sendiri, harus bangun. Apa yang harus orang tua lakukan? Iya, orang tuanya bersabar dan terus menasihati dia, karena hidayah itu di tangan Allah. Kalau seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, istri dan anaknya durhaka, padahal apa kurangnya nasihat seorang Nabi yang semulia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Apalagi kita. Orang tua ketika menasihati anaknya itu adalah kewajiban, dan setiap dia menasihati anaknya dia berpahala. Setiap dia membangunkan anaknya untuk sholat, dan setiap dia berupaya, maka dia mendapatkan nilai pahala. Maka teruslah berdoa kepada Allah. Teruslah cari cara-cara pendidikan yang baik, mungkin dengan cara dipanggil temannya yang dari teman orang tua tersebut yang punya anak, yang bisa bermain-main sama dia, kemudian di situ ada ajakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan usahanya membuahkan hasil yang nanti akan kembali untuk kebaikan bagi dirinya. Nah, ya, mungkin cukup sampai di sini kajian kita karena sudah persiapan untuk sholat zuhur. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.